Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J ST29. Perkenalkan, nama saya Hendy Ananda. Saya Kayla Kalista. Saya Fatia Yudhizendra. Saya Adil Rahmatullah. Saya Fadala bin Agra. Kami akan memaparkan materi mengenai inovasi kimia terbaru untuk perbaikan lingkungan. Kimia sebagai salah satu ilmu yang meneliti dan mempelajari materi yang ada di dunia ini, baik berupa struktur, reaksi, dan sifatnya, tentunya mampu memberikan solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Ilmu kimia sendiri dapat dikembangkan menjadi suatu inovasi yang dapat memecahkan suatu masalah terkait. Salah satunya ada terkait perbaikan lingkungan. Inilah beberapa inovasi kimia terbaru dalam bidang perbaikan lingkungan. Inovasi yang pertama adalah Carbon Capture and Storage. Carbon Capture and Storage adalah inovasi teknologi mitigasi berbasis kimia untuk mengatasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida di atmosfer. Nah, sekitar 95% emisi pada gas buang pada pabrik industri mampu di-capture atau ditangkap oleh teknologi ini. Pemisahan dan penangkapan karbon dioksida ini dilakukan dengan teknologi absorpsi atau penyerapan, dan pengangkutannya dilakukan dengan menggunakan sebuah pipa atau tanker. Nah, pada tahap akhir, hasil emisi karbon dioksida dilakukan penyimpanan ke dalam lapisan batuan di bawah permukaan bumi yang dapat menjadi perangkap gas hingga tidak lepas ke atmosfer, atau dapat pula diinjeksikan ke dalam laut pada kedalaman tertentu. Kemudian yang kedua adalah energi terbarukan, yaitu baterai. Tidak selamanya manusia mengandalkan batu bara sebagai pemasok listrik, sebab batu bara adalah energi tak terbarukan yang nantinya akan habis. Begitu juga dengan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya yang tidak menghasilkan listrik yang cukup setiap saat dan dalam segala kondisi cuaca. Baterai menjadi solusi pada masalah ini. Baterai yang kami maksud adalah baterai untuk mobil listrik. Baterai dapat menjadi fasilitas penyimpanan dengan kapasitas yang sangat tinggi, dan kemudian tenaga listrik dari pembangkit listrik energi terbarukan ini dapat dibeli dengan harga yang relatif murah dan juga dijual sesuai permintaan dengan keuntungan yang bagus bagi para operator listrik. Yang ketiga ada pemurnian air menggunakan nanomaterial. Nanomaterial merupakan material berukuran nano yang dapat terbentuk dari beberapa senyawa pembentuknya. Nanomaterial memiliki peran dalam pengolahan air kotor menjadi air bersih. Dari segi efektivitas dan biaya, nanomaterial juga menjadi teknologi pengolahan air yang memiliki peluang besar untuk diterapkan di industri-industri pengolahan air. Dalam proses penyaringannya, nanoteknologi akan menyaring air dan membebaskannya dari mikroba, bakteri, dan materi berbahaya lainnya agar mendapatkan air yang jernih. Nanopartikel komposit pada saringan ini akan memancarkan ion perak dan menghancurkan berbagai materi yang mengkontaminasi air. Yang keempat adalah pupuk ramah lingkungan. Lingkungan seringkali terdapat produk pupuk yang dapat menyebabkan efek samping seperti membatasi hasil panen, produksi emisi gas berbahaya, dan eutrofikasi air akibat terjadinya penghilangan urea melalui penguapan dan pencucian. Sehingga diperlukan pupuk ramah lingkungan seperti inovasi urea slow release green fertilizer yang diproduksi dengan mencangkokkan urea ke dalam matriks polimer biodegradable berdasarkan metode pencampuran dari imersi menggunakan agen pengikat silang, asam klorida, dan atau surfaktan. Pupuk ini juga dapat mengurangi masalah efisiensi pupuk yang buruk, yaitu sekitar 40-70%. Pupuk urea yang hilang ke lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah biaya. Plastik menjadi masalah karena sangat sulit untuk terurai dan membutuhkan waktu ratusan tahun dalam proses penguraian, sehingga diperlukan media plastik alternatif dari bahan yang mudah terurai. Itu adalah bioplastik. Bioplastik adalah kemasan plastik ramah lingkungan yang dapat terurai dan terdegradasi dengan mikroorganisme lainnya di tanah. Bioplastik terbuat dari berbagai bahan alami organik seperti limbah singkong, rumput laut, limbah kentang, maupun kulit pisang. Salah satunya adalah teloplastik atau plastik kulit singkong. Limbah kulit singkong dihancurkan dan dipisahkan antara pati dan airnya. Pati singkong kemudian diproses hingga didapat biji-biji plastik nabati sebagai bahan baku pembuatan bioplastik. Sebagai media pengomposan,
Bioplastik berbahan dasar kulit singkong juga dianggap compostable karena dapat hancur dalam durasi waktu 10 hari bersama tanah.